Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yuliandini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Rumah Sakit Islam Purwokerto. Sejarah Rumah Sakit Islam Purwokerto berawal pada tahun 1980-an, di mana Dr. Ibnu Ibrahim Joyosubroto SPB sebagai Ketua TP2 RSRSUD Purwokerto yang memiliki gagasan perlunya dibangun Rumah Sakit Islam Purwokerto guna menampung aspirasi masyarakat swasta yang ingin memperoleh pelayanan spesialistik secara partikelir. Sementara itu, pada tanggal 15 Maret 1982, klinik bersalin milik Yayasan Islam Ahmad Ghazali atau YIAG bermaksud mendirikan rumah sakit. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terjadinya kerjasama antara Dr. Ibnu Ibrahim Joyosubroto SPB dan Yayasan Islam Ahmad Ghazali atau YIAG untuk merubah status klinik bersalin YIAG menjadi Rumah Sakit Islam atau RSI Purwokerto. Gagasan pendirian Rumah Sakit Islam Purwokerto terus berlanjut, hingga pada tanggal 8 September 1993, Yayasan Rumah Sakit Islam atau YASRI Purwokerto mendapatkan izin penarikan infak berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Banyumas nomor 446/110/83/51 tentang pemberian izin penarikan infak untuk Rumah Sakit Islam Purwokerto. Kemudian pada tanggal 5 September 1986 diresmikan pembukaan atau pengoperasian RSI Purwokerto oleh Bapak Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah Banyumas. Bagian bangunan yang diresmikan menempati tanah seluas 740 meter persegi, kira-kira 1/5 dari seluruh bangunan yang direncanakan dalam master plan yang dibuat oleh Bapak Insinyur Nurpondjo dari PT Gubah Laras Jakarta. Struktur bagian di rumah sakit ini ada direktur dan 4 bagian di bawahnya seperti bagian sekretariat, yaitu subbagian umum dan informasi, subbagian kepegawaian, subbagian rumah sakit, dan subbagian rekam medik. Kedua, bagian keuangan, subbagian program dan anggaran, subbagian akuntansi dan verifikasi, subbagian kebendaharaan. Yang ketiga, bagian pelayanan, ada seksi pelayanan medis, seksi pelayanan keperawatan, seksi pendidikan dan pelatihan. Yang keempat adalah komite medik, yaitu ada subkomite. Data tenaga medis di rumah sakit ini ada 15 tenaga medis, yaitu ada dokter spesialis bedah umum yang berjumlah 3, dokter spesialis bedah onkologi berjumlah 1, dokter spesialis penyakit dalam 2, dokter spesialis obstetri dan ginekologi 2, dokter spesialis anak 1, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah 1, dokter spesialis paru-paru 1, dokter spesialis saraf 1, dokter spesialis THT 1, dokter spesialis mata 1, dokter spesialis kulit dan kelamin 1, dokter spesialis radiologi 2, dokter spesialis anestesi 2, dokter umum 14, dokter gigi 1, dengan total semua ada 34. Saya Esa Rizky Apriliani Damayanti, NIM 29. Saya akan mempresentasikan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit ini antara lain 1. Pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan. 2. Pelayanan kegawat daruratan atau IGD yang buka selama 24 jam. 3. Pelayanan rawat jalan atau IRJ yang terdiri dari poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik spesialis bedah, poliklinik spesialis penyakit dalam,
poliklinik spesialis anak, poliklinik spesialis kebidanan dan kandungan, poliklinik spesialis penyakit paru, poliklinik spesialis jantung dan pembuluh darah, poliklinik spesialis saraf, poliklinik spesialis mata, dan THT. Keempat, pelayanan rawat inap atau IRI yang terdiri dari kelas 3 Jamkesmas, kelas 3 umum, kelas 2, kelas 1, kelas utama, ICU, kamar bersalin, perintal, rawat gabung, dan isolasi. Kelima, pelayanan penunjang medis. Keenam, kefarmasinan dan alat kesehatan. Ketujuh, laboratorium klinik. Ke-8, radiologi. Ke-9, rehabilitas medik dan fisioterapi. Ke-10, gizi. Ke-11, transportasi pasien atau mobil ambulans dan mobil jenazah. Ke-11, pelayanan umum. Ke-12, pelayanan rekam medik. Ke-13, pelayanan administrasi umum. Ke-14, pelayanan keuangan. Ke-15, transportasi umum atau mobil operasional. Sumber limbah cair yang ada di rumah sakit ini berasal dari unit pelayanan medis yang terdiri dari instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat atau IGD, instalasi kamar bedah dan sterilisasi, instalasi rawat isolasi, instalasi hemodialisa. Yang kedua berasal dari penunjang pelayanan medis, yaitu laboratorium, radiologi, farmasi, dan kamar jenazah. Yang ketiga, penunjang non-medis antara lain instalasi gizi, cuci atau laundry, rekam medis, dan fasilitas umum, yaitu masjid, musola, dan kantin. Metode penyaluran limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan Rumah Sakit Islam Purwokerto yakni berasal dari limbah domestik maupun air limbah yang berasal dari kegiatan klinis. Rumah sakit mengumpulkan limbah melalui pipa pengumpul yang kemudian dialirkan ke IPAL. Saluran pipa pengumpul di Rumah Sakit Islam Purwokerto ada 3, yaitu di jalur utara, jalur tengah, dan jalur selatan. Yang di jalur utara yaitu air limbah yang berasal dari kamar mandi masjid, kamar jenazah, instalasi gizi, dan laundry yang dihubungkan dengan pipa air perawatan Al-Fiah dan Al-Barokah. Yang di jalur tengah yaitu ada air limbah dari IGD, instalasi rawat jalan, instalasi rawat isolasi, KBS, instalasi hemodialisa, radiologi, rekam medis, laboratorium, dan farmasi. Jalur selatan yaitu ada kantin, ruang perawatan Asakina dan Asalam. Seluruh limbah cair bermuara ke IPAL menggunakan sistem gravitasi, yaitu dengan pipa tertutup. Sistem gravitasi dapat digunakan untuk mengalirkan air limbah ke tempat yang lebih tinggi secara gravitasi ke seluruh IPAL atau saluran umum yang letaknya lebih rendah. Pengolahan limbah cair yang ada di Rumah Sakit Islam Purwokerto yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, pre-treatment, yaitu dengan jenis kegiatan Gistrap, swab separator, pengolahan di bak koagulan, pengolahan di septic tank, dan screening. Yang kedua ada primasi treatment, yaitu pengolahan di bak ekualisasi. Yang ketiga yaitu secondary treatment, yang jenis kegiatannya yaitu filter anaerobik aerasi. Yang keempat yaitu tertiary treatment, yang jenis kegiatannya klorinasi atau desinfeksi dan pengendapan atau sedimentasi. Pemeriksaan parameter yang diperiksa yaitu parameter fisik dan kimia. Parameter fisik yang diperiksa yaitu TSS dan suhu. Dan parameter kimia yang diperiksa yaitu meliputi pH, COD, BOD, dan amonia. Yang pertama, parameter fisik meliputi TSS. Kadar TSS pada limbah cair terjadi peningkatan di bulan Juli, yaitu sebesar 13 mg per liter. Berdasarkan Permen LH dan Kehutanan nomor P68-Men-LH-Sekjen-1-8-2016 dinyatakan memenuhi syarat baku mutu air limbah karena kadar yang diperbolehkan yaitu 30 mg per liter. Kemudian suhu.
pengukuran suhu yaitu sebesar 26,5 derajat Celcius. Sehingga pengukuran suhu pada outlet IPAL RSI Purwokerto termasuk dalam kategori normal. Kemudian parameter kimia meliputi 1. pH. Kadar pH pada limbah cair outlet dalam kondisi stabil berdasarkan Permen LH dan Kehutanan nomor P68-Sejen-Hum.1-8-2016 karena kadar yang diperbolehkan yaitu 6,0 sampai 9,0. Selanjutnya yaitu BOD. Parameter BOD limbah cair menunjukkan sebesar 12,6 mg per liter. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan parameter BOD masih memenuhi syarat baku mutu limbah sesuai dengan Permen LH dan Kehutanan. Karena kadar yang diperbolehkan yaitu 30 mg per liter. Kemudian COD. Peningkatan kadar COD sebesar 25 mg per liter. Namun berdasarkan Men LH dan Kehutanan tersebut dinyatakan memenuhi syarat baku mutu air limbah karena kadar yang diperbolehkan yaitu 100 mg per liter. Kemudian amonia. Amonia pada limbah cair yaitu sebesar 0,3573 mg per liter. Berdasarkan Men LH dan Kehutanan tersebut, dinyatakan memenuhi syarat baku mutu air limbah karena kadar yang diperbolehkan yaitu 10 mg per liter. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.